Siap mendengar firman Tuhan adalah anak-anak. Biarlah urapan Tuhan janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Jangan gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyah. Berhala itu sama seperti orang-orang di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat atau berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamu lah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama. Semesta alam. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat Full of Grace yang Tuhan Yesus berkati, hari ini pembacaan firman kita panjang, tetapi karena saling berkaitan. Firman Tuhan tadi diberikan judul Allah yang hidup dan berhala bangsa-bangsa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Keluaran 20, ya, Keluaran 20 bicara tentang 10 perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Pada ayat yang ketiga ditulis begini: jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadirat Tuhan. Itu sudah fix ya. Tentang Allah lain kita fix bahwa Tuhan tidak berkenan. Setiap orang percaya tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah yang Maha Besar, yang namanya Bapa, Anak, Roh Kudus, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Fix itu. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti bukan anak Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat karakter dari Allah yang lain. Dia hanya kayu buatan manusia. Kita lihat bahwa sering sekali orang-orang percaya membuat patung dan percaya bahwa itu bisa menolong kita. Aneh kan? Padahal setiap orang percaya tahu bahwa hanya Tuhan kekuatan dan pertolongan kita. Amin. Tetapi pada ayat kedua dikatakan bahwa malah bangsa-bangsa percaya hal itu. Pohon yang dibuat menjadi dewa itu, menjadi Allah lain itu, orang
orang pergi terbang di hutan. Ingat ya, dia pergi terbang di hutan, dia yang paham, baru dia sembah. Ini realita yang ada. Kita lihat. Nah, yang lucu lagi, mereka setelah dipahat, ada yang dikasih emas. Tetapi tetap saja patung-patung buatan tangan manusia. Maka sangat menyakiti hati Tuhan kalau kita menyembah patung-patung itu. Setiap anak-anak Tuhan, juga jemaat Full of Grace, adalah orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Masa berhenti di patung-patung kayu itu? Diambil dari hutan-hutan, dari rawa-rawa, dan kita bawa untuk disembah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat fenomena dewasa ini, ada berbagai tanda di langit yang membuat orang, anak-anak Tuhan juga percaya bahwa akan ada peristiwa-peristiwa yang lain. Nabi Yeremia mengingatkan kita di pagi ini bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu gentar dengan tanda-tanda itu. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Amin. Tidak ada Allah yang lain yang sama seperti Dia. Ya. Di zaman sekarang ini, penyembahan berhala itu sudah berafiliasi. Bentuknya macam-macam. Kalau yang kita bisa lihat, ya. Pertama, kesombongan. Kesombongan menjadi karakter dari orang-orang. Ya, kesombongan menjadi sifat yang mendominasi kehidupan kita. Kesombongan bukan karena dia kaya. Ada sih orang yang sombong, saya punya semua, saya bisa menentukan. Oh, kelasnya Pak Mikson ini kelas 3. Oh, kelasnya Ibu Olvi, oh kelas 1 dia. Seperti itu, ada yang terjadi. Kita menentukan kelas orang. Terus, emang lu siapa? Tuhan saja melihat orang sama semua. Amin. Dengan kasih-Nya, Dia mengasihi semua orang. Tanpa kenal bulu, tanpa kenal suku, tanpa membedakan orang ini kaya atau miskin. Hati yang tulus Tuhan tahu dan Dia mengasihi kita. Amin. Nah, kesombongan yang kedua yang ada dalam kehidupan kita, ya, adalah tidak mengenal firman Tuhan. Kadang rajin sekali ke gereja, rajin, tapi tidak pernah berbicara dan bersikap tentang suatu kebenaran. Selalu ada di daerah nyaman, abu-abu, supaya orang tidak bilang saya tidak campur, atau orang bilang dia tidak bersalah. Padahal Anda tahu itu hal yang tidak benar. Harus Anda berdiri untuk menyatakan kebenaran. Amin. Iya. Jangan abu-abu. Tuhan Yesus ketika memberi wahyu kepada Rasul Yohanes tentang keadaan jemaat, Dia mengatakan kalau dingin, dingin. Kalau panas,
panas, panas. Jangan sual-sual, nanti dimuntahkan. Ini firman Tuhan, bukan saya bicara. Oleh karena itu, ketika orang Kristen menjadi sombong dan kita tidak bisa menyatakan kasih Kristus dalam sikap hidup kita, hal itu sebenarnya kita sedang menganggap kita yang paling hebat, paling benar, sehingga kita semua berorientasi pada kita sendiri. Kita cenderung menyalahkan orang, kita cenderung menjelekkan orang, kita cenderung menyakiti hati orang, karena kita merasa kita benar. Yang kedua, yang bicara tentang berhala masa ini adalah hiasan, pangkat, jabatan, kekuasaan yang kita lihat. Orang bisa saja menyakiti orang karena dia punya hak, dia punya kesempatan. Itu berhala-berhala akhir zaman yang kita lihat. Ada satu peristiwa yang terjadi menjadi isu nasional, yaitu peristiwa pembunuhan Brigadir J. Sebagai orang percaya kita lihat, atau orang berakal budi, kita tahu itu situasinya seperti apa. Tetapi lihatlah caranya. Hanya karena dia berkuasa, mudah aja bunuh orang. Saya punya, dan tidak ada rasa bersalah. Padahal kita tahu setiap kita diciptakan menurut gambar Allah. Karena itu ketika kita menyakiti hati orang, sebenarnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Mother Teresa ketika dia melayani orang-orang miskin, dan orang bertanya, kok Mother Teresa suka ya, mau ya berkorban untuk orang-orang miskin itu? Dia mengatakan, karena aku melihat Kristus pada setiap mereka. Tetapi Tuhan memperingatkan kita dalam ibadah di pagi ini tentang bagaimana berhala lain merampas kasih Kristus dalam hati kita, sehingga kita susah mengasihi orang lain, susah melihat orang senang, tapi senang sekali kita melihat orang susah. Senang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu pada ayat 14 dari pesan profetik Tuhan kepada Nabi Yeremia waktu itu, Tuhan mengatakan bahwa setiap manusia ternyata bodoh dan tidak berpengetahuan. Iya. Karena itu kedegilan hati kita membawa kita jauh dari rencana Tuhan. Yang ketiga, tentang berhala yang sekarang kita lihat sebenarnya banyak ya, tapi itu fokus itu masa